Halo guys, selamat malam. Malam Halo, Pak. Malam, Malam Pak. Pak. Malam, Malam, Pak. Pak. malam. Apa kabar nih? Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Baik, Pak. baik. Baik, baik, baik. Kayaknya banyak yang habis kerja nih ya. Saya lagi kerja, Pak. Maaf Pak, saya lagi kerja Pak. Oh lagi kerja. Oke, kita setengah jam aja lah biar biar ini ya. Oke, sambil menunggu kita akan langsung aja mulai ya. So thank you very much for your time to spend your time to meet us online ya. Jadi biar saling lihat lah. Tapi buka dong kameranya biar kelihatan dong. Udah di kelas nggak pernah ketemu nih. Ini lagi apa namanya? Di sini nggak lihat lagi. Ya, oke ini udah mulai kelihatan nih. Yeah, okay. So while waiting our friend ya, so it's gonna be no problem. We just start our meeting today ya. Dan dalam meeting ini kita nggak apa namanya, we will not talk about any material ya. Kita nggak akan ngomongin tentang materi, but it just like the first meeting to know each other, biar saling tahu. Sebelumnya ada yang pernah ikut kelas saya nggak ya? Oke, guys ya. The first ya, saya yakin kalian udah tahu nama saya ya. Oke guys, so welcome to Bahasa Inggris 3 ya. This is our discussion. It means that you still have another English 4, then that's finished ya. So you will not get English anymore ya. But I hope you like English. By the way, do you like English or not? Kalian suka bahasa Inggris apa tidak ya? Yes, I am. Oke, great ya. Tidak terlalu Pak. Ya. Oke. If you like English, so means that's a good foundation ya. And I believe that some of you are very good already in English ya. But di sini we are sharing each other ya. Kita akan modelnya sharing kira-kira seperti apa pembelajaran yang menarik, karena ini online, tantangannya agak sedikit sedikit unik lah ya. Ngomong-ngomong, kalian suka nggak dengan pembelajaran online seperti ini? We will try to find out what will be the best way for us to learn English online. Yeah. Okay. The first, I would like to introduce myself. My name is Ikadek Agus Bisena. So that's actually my complete name, ya. Then at the meantime, at the moment, I work in Ubud as a resort manager actually in Adiwana Unagi Suite. Dan dari dulu memang saya berkarir tetap di Sticky itu dari 2009, but I also work in tourism industry ya, karena kayaknya menarik juga karena bisa ngomong dengan banyak orang asing ya, ada yang dari Eropa, Amerika, dan di mana-mana. Ada yang bekerja di pariwisata sini. Mata kuliah yang saya ajar biasanya ada bahasa Inggris, ada pariwisata budaya, teknologi informasi pariwisata, yang kayak gitu ya. Kalau organization, saya juga sangat aktif di organisasi hotel ya, jadi Hotel Frontliner Association. Jadi yang di bidang rooms-nya itu hampir sebagian besar hotel itu pasti saya kenal ya, karena saya mengurusi di bidang asosiasi mereka. So that's my contact number if you need any assistant, tapi udah ada di WhatsApp ya. Emailnya juga ada di ini juga, di apa namanya, di Google Classroom. Oke guys ya, jadi saya lanjutkan. Ngomong-ngomong, suara saya kedengeran kan ya, jelas ya semua ya? Jangan sampai saya ngoceh tapi ternyata nggak kedengeran dengan baik. Oke, kehadiran jelas ya. Kehadiran minimum itu 75% dari total perkuliahan ya. So we will have around 16 meeting ya, 16 meeting, and then maximum you can be absent for 4 times ya. Jadi 4 kali boleh absen.
Nah, absennya tuh gimana? Kan nggak ke kelas nih. Jadi, I will see from your work on Google Classroom. Ya, jadi saya akan melihat dari apa namanya kerjaan Anda di Google Classroom. Kalau nggak dikerjakan, kalau nggak di submit atau turn in, ya berarti itu absen. Ya. Nah, kalau dari sisi materialnya, apakah saya akan buat 1 minggu, kemudian setelah 1 minggu akan saya tutup, atau kalian mau lebih fleksibel? Tergantung kalian nih. Sebenarnya harusnya ya 1 minggu ya. Jadi misalnya hari Senin diupload, berarti sampai hari Minggu bakalan aktif. Setelah Minggu berarti eh, tugasnya itu sudah tidak bisa diakses lagi. Kalian mau strict seperti itu nggak? Kalau mata kuliah lain gimana? Apakah ada fleksibilitas? Maksudnya eh, setelah 1 minggu kalian masih bisa ngerjain itu sehingga tidak masuk alfa. Kalian mau yang mana nih? Mau strict gitu? Enggak, Pak. Kalian mau berapa lama waktunya saya tutup? Artinya sekarang saya upload dan kalian mau berapa lama itu bisa diakses? Ya, saya ngasih kesempatan sih, siapa tahu ada mata kuliah yang sulit gitu, yang kalian perlu berpikir, yang lebih didahulukan. It's no problem ya. Kayak misalnya matematika, programmer atau apa, atau desain. Saya buat 2 minggu gimana? Apa saya buat 1 bulan? 2 minggu ya? Ya. Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. saya akan buat 2 minggu, tetapi kalau pengalaman yang sebelumnya, saya bilang 1 minggu, ternyata banyak yang belum mengerjakan, dan saya extend lagi karena kasihan biar kalian nggak dapat alfa. Kemudian, kadang ada yang saya buka sampai nggak saya tutup-tutup, ternyata tetap juga masih tidak dikerjakan. So, it's gonna be like too hard for me ya. Tapi kalau sekarang kalian udah confirm, jadi dalam satu mata kuliah, dalam satu pertemuan, satu sesi ya, itu akan aktif selama 2 minggu ya. Dan setelah 2 minggu, kalian tidak akan bisa mengakses lagi kalau misalnya ada tugas ataupun apa ya. So means that kalian sudah absen ya, alpha. Nanti saya akan update di grup juga ininya, apa namanya, sebagai reminder ya, absen kalian. Oke, jadi menjadi orang yang malu untuk selalu telat ya. Jadi kalau misalnya kalian ngumpulnya paling-paling terakhir aja, itu kan kelihatan ya. So be the first ya, it's gonna be better ya. Dan kalian tidak akan punya beban lagi untuk ngerjain yang lainnya. Nah, jadi kalau bisa ya kerjakan secepat mungkin ya. Kemudian selalu aktif dalam mengikuti diskusi ya. Kalau ada diskusi, kalau ada apa namanya live session, paling live session yang kedua atau yang selanjutnya itu baru kita akan praktis English ya. Kita akan membahas tentang pelajarannya ya. Kita coba kalian ngomong seperti apa dan gimana ya. Kemudian keaktifan memberi kontribusi yang paling besar itu sebenarnya ya. Kalau saya lihat kalian itu aktif untuk praktek ya, udah dijamin nilai A itu udah di tangan ya. Nah, sekarang for the administration, I just would like to see you to make it exactly like what we decide ya. Jadi saya mau kalian itu buat apa namanya penamaan yang benar-benar sama semuanya. Sudah belum kelihatan nama-nama kalian? Udah. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, di sini saya yakin ini formatnya benar-benar tidak sama satu dengan yang lainnya ya. Jadi di sini ada misalnya namanya kayak siapa nih yang paling kelihatan, ada Gongtre. Nah, kemudian ada Habib Ahlan, ada NIM-nya ya. Dan
yang lain-lain juga pasti akan ada. Kemudian IGD Ramadiputra, tidak ada spasinya. Dan Syafira FB, nah ini FB Facebook atau apa. Kemudian mungkin ada juga yang lainnya kayak harusnya ada I, kemudian nggak ada I-nya. Kemudian ada nama depan, tapi nama depannya nggak kelihatan, atau nama belakangnya nggak lengkap seperti itu ya. Nah, yang saya inginkan itu adalah biar kita sama semua ya. Biar sama seperti, nah pasti kalian itu ada data register yang di sticky. Ini bisa dilihat nggak Excelnya? Mau pindah nggak dia ya? Bisa. Bisa. Kan, ya? Oke. Nah di sini adalah nama-nama asli, tapi ini bukan kelas kalian sini, kelas yang lain ya. Tetapi di kalian pasti juga ada, misalnya kayak I Gede Darmawan gitu misalnya, ataukah siapa. Nah, untuk di Google Classroom-nya itu, buat namanya itu sama persis dengan nama yang kalian register di sticky itu ya. Jangan buat nama singkatan, karena banyak sekali dulu itu kayak saya pernah ingat, saya bingung nyari namanya di absennya entah siapa ya. Jadi namanya itu Olani Anggi Sari. Kemudian di Google Classroom-nya namanya Fani Sari. Ya, jadi dari mana dapatnya? Jadi kalau misalnya nggak ketemu dan miss, kemungkinan kan nilainya juga nggak dimasukin ya. Nah, formatnya yang harus kalian buat, ini udah balik ke slide-nya ya. Udah slide-nya nggak nih? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Nah, what you need to do here, put your name yang exactly the same as your name on the registration at campus, kemudian your name. Ya, kenapa ada NIM-nya? Nama bisa sama, tapi name-nya nggak akan sama. Ya, siapa tahu sama namanya, mirip namanya ya. Jadi yang membedakan adalah NIM-nya. Ya, for example, nama saya lengkap adalah I Kadek Agus Bisena. Ada I-nya di depannya. Kemudian Kadeknya tidak disingkat. Agus Bisena. Kemudian strip name saya di sini. Ya, jadi buat seperti itu ya. Samakan semua sehingga mudah nanti berurut nanti antara yang di absen dari sticky kemudian dengan yang di Google Classroom, karena itu berdasarkan alfabet. Jadi yang nomor 1 akan tetap nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan yang lainnya, sehingga lebih gampang untuk di apa namanya, di tracing ya. Gimana, sudah mengerti? Sudah, Pak. Paham, Pak. Sudah, Pak. Okay, good ya. I hope this is very clear ya. Mudah-mudahan ini sangat jelas ya, dan kita bisa lanjutkan sekarang tentang pembelajaran kita ya. Kalau dulu kan dapat bahasa Inggris apa ya? Inggris 1 ya? Inggris 2 ya? Yang terakhir ya? Ada Inggris 1, Inggris 2. Nah, kira-kira kalau belajar bahasa Inggris dengan online ini cara yang terbaik menurut kalian gimana? Do you think that video is gonna be nice? Do you think that only slide is gonna be nice? Or do you think that you practice through and make yourself on the video and then you send the video? Nah, kalau itu yang itu saya bisa lihat bahasa kalian, wajah kalian dan sebagainya. Permisi, Pak. Kalau untuk materinya bisa disertakan dengan video, Pak ya? Materi disertakan dengan video ya? Ya. Oke, siap. Karena memang kalau tanpa penjelasan kayaknya agak sedikit sulit dimengerti ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Thank you Fernando ya.
Ferdinando ya, Ferdinando ya. Thank you for your opinion. Ada lagi yang punya opini? Saran dulu ya, sebelum nih belum mulai nih, makanya saya juga belum ada upload apa-apa nih di Google Classroom ya. I just would like to see kira-kira menurut kalian itu pembelajaran yang bagus secara online untuk bahasa Inggris tuh kayak apa? Ferdinando bilang, oke, disertakan dengan video pembelajaran. Oke, that's very great idea. Sambil dibuka lah kameranya biar kelihatan, masa saya aja nih yang buka kamera. Nah, kan ada nih kelihatan pakai, ini kayaknya mau ke pura nih ya, gede ramah. Ya Pak, mau ke pura nangkil Pak. Oh, mau nangkil ya. Oke, ada Andrew Stephen. Ya, pendapatnya yang lain gimana? Menurut kalian pembelajaran bahasa Inggris, jadi biar nggak beban, tapi biar nice gitu loh. Pak, Iya. kalau saya biasanya kan saya pakai aplikasi Kix tuh Pak, biasanya untuk belajar bahasa Inggris. Di sana itu kalau misalnya ada percakapan gitu, kita disuruh ulangi kayak gitu. Terus misalnya ada bahasa-bahasa yang kayak bahasa percakapan itu kayak ada videonya gitu Pak. Itu sih. Jadinya lebih nangkep juga. Oke, baik. Kalian udah sempat belajar bahasa Inggris online ya di Sticky ya? Belum ya? Sudah Pak. Oh, sudah ya? Sudah Pak, tapi nggak masuk. Nggak masuk? Oke. Nggak masuk. Iya. Siap. Oke, intinya kayaknya kebanyakan minta biar ada videonya ya? Iya Pak. Ya Pak. Hijau kene aja. Oke, siap. Nah, rencana saya memang begini. So this is my plan ya. I will make a video for every meetings ya. Kalau dari Sticky itu udah disiapin ada materinya, terus ada videonya. Cuman videonya paling beberapa pertemuan kayaknya. But I would like to give you some video for every meetings ya. Jadi setiap meeting itu video pembelajaran ya. Jadi kayak ngajar di inilah kayak tatap muka gitu. Jadi apa yang apa namanya apa yang dijelaskan itu melalui video ya. Caranya begini atau begitu ya, seperti itu ya. Dan rencana saya itu adalah I will put the video on YouTube ya. Jadi kalian nggak perlu download atau ngabisin memori jadinya ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian nanti menurut saya akan lebih baik kalian juga banyak praktek. Karena kalau misalnya kalian hanya buat apa namanya? Buat kuis yang sifatnya teks seperti itu, sepertinya tanpa belajar kalian, jadi banyak mahasiswa yang tanpa belajar mereka ya jawab itu udah selesai seperti itu. So you will not learn how to speak, right ya. So that is why in my plan, so I will encourage you more to speak, baik itu ngerekam suara atau ngerekam video, kemudian hasilnya itu dikirimkan. Setuju nggak kalau begitu? Kan kalian bisa ngomong nih, praktek nih. Setuju ya? Bisa Pak, bisa. Bisa. Setuju ya? Oke. Good ya. So that's gonna be the plan that we would like to do ya. And I hope you will enjoy the English ya. And then if you have any idea or if you have any challenges or difficulties on our process ya, so you can share your idea, you can share your challenge on the group ya. Kalau kalian ada saran, kritik, kemudian ada apa namanya hal-hal yang mau kalian ungkapkan atau kesulitan ya silakan. Kalau misalnya malu di grup ya, so you can take personal to me, no problem ya. Jadi bisa dijapri ke saya. Ya. Oke, that's it. Kira-kira ada opini lagi nggak
untuk pembelajaran bahasa Inggris. Tapi yang pertama, I hope you like English, yeah, because that's the first foundation. So the first you need to love English, and then we will find the way how to learn English, ya. Ya, sepertinya sih udah pinter-pinter di sini bahasa Inggris nih. Kayak Andrianus Novendri, saya yakin dia pinter sekali nih bahasa Inggris. Ya, udah senyum dia. Ya, oke. Itu saja ya. Udah lebih dari 30 menit ya. I don't want to take your time too long ya. Ini cuman perkenalan aja, dan I will upload the material on the Google Classroom ya. Oke, sebelum kita akhiri, yuk silahkan gini dong, apa namanya, dibuka kameranya biar kelihatan semuanya. Kita foto sebentar. Ya, lagi dikit nih, belum semua nih. Oke, ini foto bagus Andi, itu nggak kelihatan wajahnya, lampunya yang disorot. Oke, terus ada anak gue murah nih, belum ada. Elia Aprilia, Habib Gede Eka Putra, Biliandi Restu. Andrew Stefanus, Pande Mades warnanya, Nyoman Murah, Wayan Gede, Putu Bagus Hadi, Alia. Oke, dibuka kameranya guys. Oke, so thank you very much ya for the meeting today, dan apa namanya, hasilnya ini karena banyak yang mungkin setengah lebih tidak hadir ya, then I will share to you the record of this meeting. Okay, thank you guys and have a great evening. Bye-bye. Bye. And good night. Oke. Thank you, Mister. Ya. Selamat malam ya. Bye-bye. Selamat malam, Pak. Ya.